Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di podcast SMK Negeri 1 Sawit Boyolali. Selamat pagi pemirsa sekalian. Pada saat ini saya Nuriani sebagai host podcast SMK Negeri 1 Sawit akan membawakan tema peran ibu dalam membentuk karakter anak. Tentunya saya di sini tidak sendiri. Saya akan ditemani oleh ibu kita yang sudah sangat senior di SMK Negeri 1 Sawit. Beliau sudah sangat berpengalaman ya, dan sudah sangat lama mungkin di dunia pendidikan sehingga bisa mencetak anak-anak yang sudah menjadi pejabat maupun sudah bekerja di banyak perusahaan dan juga dapat mengantarkan anak-anak beliau sendiri ke jenjang rumah tangga. Beliau adalah Ibu Tati Irawati MPD. Selamat pagi Ibu Tati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nur. Ya, bagaimana kabarnya hari ini, Bu Tati, sehat? Alhamdulillah sehat semuanya. Bagaimana dengan keluarga? Keluarga Bapak, juga anak-anak? sehat, anak-anak sehat semuanya. Alhamdulillah. Ya, Ibu Tati, di sini kami ingin mengobrol santai begitu, dan kita akan menggali pengalaman Ibu Tati selama penjenengan bekerja, juga selama penjenengan mendidik anak-anak di dalam berumah tangga. Dan di sini saya akan memberikan tema sedikit, yaitu peran ibu dalam membentuk karakter anak. Mungkin nanti Bu Tati bisa menjelaskan secara panjang lebar, atau diberikan contoh-contoh sehingga dapat diteladani atau dipakai oleh para pemirsa, bagaimana cara membentuk karakter anak. Begini Bu, yang pertama dulu ya. Menurut Bu Tati itu apa yang dimaksud dengan karakter itu sendiri? Bisa dijelaskan menurut pandangan Ibu Tati? Terima kasih Bu Nur. Iya. Menurut saya karakter adalah budi pekerti, Bu. Akhlak atau sifat-sifat, bisa juga diartikan sebagai perilaku dan tabiat. Ada beberapa pendapat mengenai karakter. Yang pertama yaitu mereka berpendapat bahwa karakter adalah cara atau teknis penggunaan penilaian yang baik terhadap tingkah laku. Kemudian pendapat yang kedua adalah karakter bisa merupakan suatu kepribadian yang baik, yang kalau seseorang mempunyai karakter dia akan memperlihatkan keadaan yang berbeda dengan orang lain. Jadi itu dimiliki oleh anak, oleh anak gitu dan siswa. Lah itu kedua-duanya saya setuju, Bu, dengan arti dan yang dimaksud dengan karakter tersebut. Jadi perilaku ya Bu, yang dilakukan oleh seseorang gitu ya. Sehingga betul, orang itu terlihat berbeda, Bu, dengan orang lain. Artinya orang itu mempunyai karakter. Jadi yang membedakan orang misalnya berkarakter dan tidak. Nah itu ada dari perilakunya. Di antaranya, antara lain ada pada sikap, perilaku. Kayak gitu, betul. Nah kemudian ini Bu, ada lagi sekarang, apa ada ya standar yang baku untuk membuat sebuah karakter itu? Apakah ada standarnya? Jadi standarnya kayak gini, harus seperti ini ya, yang baku gitu Bu. Menurut Ibu bagaimana ini? Terima kasih Bu Nur. Kalau menurut saya Bu, pengalaman saya itu ada beberapa hal, Bu. Satu, motivasi hidup yang kuat. Kalau seseorang memiliki motivasi hidup yang kuat, otomatis dalam pikiran mereka itu akan selalu berbuat baik, Bu. Kita berbuat baik, disiplin, kemudian jujur, karena dia berangan-angan besok akan membentuk atau akan jadi seseorang yang sukses. Begitu. Kemudian ada lagi yang kedua, berdisiplin, kemudian jujur. Ada lagi dia bisa tanggung jawab gitu ya. Betul, tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Kalau mandiri masuk enggak ya Bu ya di dalam membentuk sebuah karakter itu? Oh bisa juga Bu, mandiri. Ya, mandiri. Jadi terhadap dia tidak menggantungkan kepada orang lain begitu. Bisa, itu karakter juga termasuk karakter juga. Kalau misalnya anak-anak itu, kalau yang masih kecil, dia sudah
bisa menggunakan baju sendiri Iya. gitu, tidak usah Iya. minta bantuan orang lain itu Iya. kan juga Bisa, bisa itu masuk malah ya. Itu kan dia masih usia dini gitu. Iya, usia dini bisa dibentuk dari keluarga itu tentunya, Bu. Nggih. Oke. Bahkan ada, Bu, yang terakhir itu selain itu juga bisa karena karakter itu bisa dibentuk dari beberapa hal. Misalnya tadi moral tadi, moral knowing, Nggih. kemudian moral feeling, Nggih. bisa juga moral action. Oh, nggih. Contoh. Kemudian gini Bu, tujuan apa yang ingin dicapai dalam membentuk karakter tuh? Oh. Pasti kan orang itu mempunyai tujuan. Nggih. Berbuat sesuatu itu kan pasti mempunyai tujuan. Iya. Nah, tujuannya apa? Ibu mempunyai tujuan, kok saya harus membentuk karakter anak harus seperti ini. Nah, itu tujuannya Ibu itu apa? Iya. Tujuan menurut saya, Bu, anak dibentuk supaya menjadi karakter itu anak supaya mempunyai perilaku yang baik, kemudian mempunyai akhlak yang mulia, Bu, sehingga nanti setelah kelak dewasa ia bisa bermanfaat baik bagi diri sendiri maupun bagi orang banyak. Bahkan dalam suatu hadis pun dikatakan khairun nasi anfa'uhum linnas. Iya. Sebaik-baik Masya Allah. manusia adalah orang yang banyak manfaatnya bagi orang lain. Lah, itu nanti kalau udah banyak manfaatnya bagi orang lain, alangkah nikmatnya hidup Iya, ini. iya. Bisa menolong orang lain, bisa menolong dirinya sendiri, sehingga Masya semuanya Allah, akan seperti itu menjadi ya, Bu, ya. baik. Nggih, Iya. menurut Jadi, saya itu, Bu. Nggih. begini ya, jadi tujuan hidup kita itu adalah mungkin ini ya, umur panjang, Iya, berkah, iya, bermanfaat bagi iya, orang lain seperti itu. bagi orang lain, orang ini banyak, nggih. Tujuan tertinggi kita Iya, seperti itu. betul, Ya. nggih. Masya Allah. Jadi seperti itu tujuan menurut Ibu Tati, bahwa karakter yang baik itu nanti kalau sudah tercapai itu memang tujuannya agar bisa bermanfaat bagi orang lain. Nggih. Ya, begitu nggih. Di antaranya Nggih. itu, Bu. Kemudian begini Bu, sebagai orang tua, apakah anak-anak itu sudah mempunyai karakter seperti yang diinginkan? Misalnya di sekolah aja kita, Ibu kan pasti punya murid, siswa gitu kan banyak ya di sekolah. Nah, itu apakah siswa atau murid di sekolah yang Ibu ajar di sini itu sudah mempunyai karakter seperti yang diinginkan? Nggih. Terima kasih, Bu Nur. Menurut saya iya, Bu. Di SMK kita itu sebagian besar mereka sudah mempunyai karakter yang baik. Contoh saja, misalnya kita berdiri di depan pintu gerbang, Bu. Iya. Itu banyak siswa Pada yang waktu, naik kendaraan, pagi masuk jam itu 7 ya, masuk. iya. Mereka sudah turun dengan sendirinya melepas jaketnya. Iya. Kemudian begitu masuk di pintu gerbang memberi salam kepada Bapak Ibu guru yang ada di sana. iya. Assalamualaikum Ibu, Assalamualaikum Bapak. Itu merupakan salah satu Iya. karakter, Bu. Nggih. Belum lagi nanti kalau ketemu pas papasan kita berjalan misalnya mau ganti pelajaran, ada siswa yang di situ juga mau memberi salam. Mau gitu. nggak Ibu? Menyapa gitu Iya, ya, Bu? betul, Baik, menyapa. baik. Walaupun itu gurunya tidak mengajar mungkin Tidak, ya, Bu. tidak. Tapi ada juga loh, Bu. Ada siswa mungkin ya bukan sekolah sini ya mungkin. Ada yang ketemu gurunya, saya tidak diajar, ya udah ketemu ya diam saja. Ada mungkin itu belum terbentuk karakternya berarti. Iya. Kalau di sini insya Allah sudah ya. Iya, insya Allah. Berarti, ya. Mungkin, Bu, karena karakter itu tidak langsung ujuk-ujuk jadi baik, Bu. Itu iya. karena bentukan dari Jadi pakai proses gitu. Nggih, nggih. betul. Nah. Dari proses dari rumahnya. Iya. Yang pertama dari rumah, dari keluarga, dari Bapak Ibu. Kalau di rumah semuanya itu berlaku adil, berlaku hormat menghormati, sopan, memberikan tauladan dan contoh-contoh yang baik, insya Allah anak itu di luar sana juga akan terbentuk, Bu. Apalagi mempunyai teman yang baik juga, itu nanti otomatis dengan sendirinya tidak usah diperintah pun dia akan memberikan contoh-contoh atau karakter-karakter yang dia miliki. Itu pembawaan dari rumah. Tadi ya. Jadi biasanya itu seperti itu. tetap itu bimbingan dari orang tuanya Nggih, berarti. antara Bu, lain nggih. itu. Di sekolah pun guru juga bisa menjadi Ya. tauladan, Bu. Jadi Ya. guru hendaknya bisa memberikan sesuatu kepada siswa, antara lain misalnya guru memerintahkan untuk siswa anak-anak sudah azan mari kita sholat. Lah guru harus juga melaksanakan sholat. Itu Tidak bagi hanya yang menyuruh saja ya, Bu, Nggih, ya. bagi Nah, yang kadang-kadang muslim. kan hanya ayo anak-anak sholat tapi kita tidak sholat. Nah, itu tidak itu nggih. kan enggak. Misalnya lagi, misalnya kita kan ada kebersihan, Bu. Ada sampah berserakan Iya. di jalanan. Iya. Kita tidak menyuruh kalau anak
sudah terbentuk karakternya, otomatis anak itu sudah mau membuang sampah di tempatnya. Nggih. Jadi dia sudah ada kesadaran Nggih, begitu ya, Bu? betul, udah ada kesadaran untuk oh ini kok tidak pada tempatnya. Nggih. Oh, kan lihat juga nggak enak kan, tidak sedap dipandangnya. Iya, betul. Nah, itu pun kita sebagai guru juga harus memberikan contoh tentunya. Ya, betul. Tidak hanya menyuruh anak untuk membuang sampah pada tempatnya, tapi kita sebagai guru misalnya melihat, oh kok ini tidak pada tempatnya, kita juga harus memberi contoh. Ya, Guru memberi tidak contoh. usah malu mengambil sampah, membuangkan tempatnya, karena itu sebagai tauladan. Gitu. Bu, yang saya tahu selama ini, walaupun kita tidak menyadari kalau kita sudah berbuat baik, memberi tauladan, otomatis anak itu bisa mencontoh kita. Tidak harus kita suruh di manapun dia berada, ingat gurunya, oh Bu Guru dulu seperti ini, bisa mencontoh kita. Selain itu mungkin ya Bu, anak-anak itu juga akan melihat, menilai gurunya. Anak-anak itu akan menilai gurunya, oh kok gurunya itu karakternya seperti itu, kok beliau seperti itu. Jadi dia akan bisa menilai guru yang berkarakter baik dan tidak. Mungkin seperti itu juga bisa. Iya, bisa juga Bu, iya. Makanya kita itu jadi guru serba harus hati-hati. Paling gitu tidak ya? Bu, hati-hati dalam berbicara. Karena selalu ditiru, selalu didengar, selalu dicontoh oleh anak kita ya Bu ya. Di rumah maupun di sekolahan itu kita sebagai contoh, sebagai orang tua harus hati-hati. Bisa memberikan tadi Bu, kedisiplinan kepada siswa, kejujuran, kemudian kemandirian kepada siswa, kepada anak didik kita. Jangan sampai kita hanya menyuruh-nyuruh tapi tidak berbuat, lah itu contoh yang kurang bagus. Sekarang begini Bu Tati, ini tadi kan saya sudah menggali informasi dari Bu Tati tentang karakter anak-anak selama di sekolah. Sekarang saya sudah tahu juga kalau Bu Tati itu mempunyai 2 anak dan sudah berhasil menempuh rumah tangga dan alhamdulillah juga sudah bekerja di tempat yang bagus. Nah itu sekarang saya akan menggali sedikit ini masuk ke pribadi, nggak apa-apa ya Bu ya? Nggak apa-apa Bu. Nah itu bagaimana Ibu Tati itu mendidik anak-anak sehingga anak-anak Ibu itu mempunyai karakter seperti yang diharapkan Ibu. Monggo Bu. Terima kasih Bu Nur. Saya itu seperti ibu-ibu yang lain, bernaluri yang sama. Seorang ibu itu pasti pengen anaknya bisa sukses, bisa berhasil. Lah, saya mendidik semampu saya Bu, sekuat tenaga saya. Otomatis banyak pengetahuan saya. Saya didik di rumah itu hanya saya suruh menepati tepat dengan norma-norma agama. Maaf, saya seorang Muslim ya Bu ya. Jadi dengan norma-norma agama yang saya anut, otomatis implementasi banyak Bu, nanti implementasinya kepada pekerjaan itu banyak. Misalnya nanti bisa jujur, disiplin, dan saya tidak lupa juga menganjurkan supaya anak-anak itu andap asor Bu, nyuwun ngapunten, lembah mana kepada siapapun. Menghormati menghormati juga bisa dikatakan yang lebih tua, menyayangi kepada yang lebih muda begitu. Jangan sampai kita itu merasa lebih. Lebih dalam segala hal. Kalau kita sudah sombong merasa betul, merasa walaupun lebih kita sudah punya nggak usah sombong. Iya, nanti kalau kita merasa lebih, otomatis orang lain itu akan tidak enak Bu. Kita kan merasa lebih dari mereka, kemudian kita akan semena-mena. Nah, hal itu saya tanamkan pada anak-anak supaya jangan mempunyai sifat seperti itu. Hendaklah andap asor, lembah manah, dan sopan kepada siapapun yang dia ketemui Bu, baik di kantor maupun di rumah maupun di tetangga. Bahkan ada tetangga itu yang mengatakan kok grapyak gitu ya Bu ya pada anak-anak, karena saya selalu menanamkan hal seperti itu. Itu karena didikan orang tua juga di antaranya. Tapi kalau tidak, mungkin anak itu juga akan introvert. Dia akan selalu di rumah mengurung diri, nggak pernah interaksi dengan tetangga, sosialnya kurang begitu. Tapi karena ibu itu juga mendidiknya dengan harus bersosialisasi dengan tetangga, setiap dengar adzan langsung ke masjid. Di masjid itu pun juga tempat sosialisasi juga ya Bu ya. Iya, di yang situ bagus, ketemu tempat, orang, betul. Sehingga anak-anak ibu makanya bisa mempunyai karakter yang baik seperti itu. Insya Allah Bu. Bahkan kami Bu, memberikan sesuatu pada anak maupun pada siswa itu reward dan punishment Bu, Sewu. Jadi itu ada penghargaan iya gitu betul, ya? Betul. Misalnya anak-anak waktu masih kecil Bu, dulu
Misalnya, nah nanti kalau dengar azan langsung ke masjid. Iya. Kita ya berangkat ke masjid. Lah nanti setelah ke masjid, oh ini alhamdulillah selamat ya sudah bisa berjamaah bersama. Kepada siswa juga begitu. Nah nanti PR-nya dikerjakan. Kalau sudah mengerjakan nanti di kelas akan saya beri sesuatu Bu. Misalnya bolpen walaupun harganya tidak seberapa tapi banyak anak yang senang. Itu dari situ sudah terlihat Bu karakter masing-masing siswa. Ada anak yang saya beri bolpen. Ini Mas karena kamu sudah bisa mengerjakan dan sudah bisa mengerjakan dengan baik, saya beri pulpen. Banyak anak yang bilang terima kasih. Ada beberapa siswa yang bilang, alah Bu, dia ngomong pulpen itu ada Bu. Itu dari situ sudah menunjukkan karakter. Anak itu ya karakternya itu karakternya sudah ya, tidak kurang lah, kurang tidak sama yang kita harapkan, tidak sesuai yang kita harapkan. Jadi ada beberapa hal yang banyak atau bisa kita lakukan kepada anak didik maupun kepada anak sendiri sebagai contoh. Tentunya dengan kita introspeksi selalu mawas diri dan mengendalikan diri dengan baik. Itu padahal yang namanya ribet itu sebenarnya nggak harus berupa betul, ini ya Bu. Pujian itu sudah bagus. Nge. Tapi kalau ada anak yang mengatakan seperti tadi, mungkin ya memang karakternya itu belum terbentuk. Maka itu tugas Ibu ya nanti di sini untuk memberikan contoh, memberikan mungkin anak-anak yang seperti itu juga banyak Bu. Anak-anak yang seperti itu memang harus kita rangkul ya, harus kita rangkul, kita beri ini masukan, kita tanya kenapa mereka sampai bisa seperti itu. Mungkin sebenarnya dia juga nggak ingin seperti itu. Ternyata dia mempunyai masalah di rumahnya. Sehingga dia karakternya kurang bagus itu mungkin di rumah nggak ada contoh, di rumah nggak ada yang mengingatkan, bisa jadi seperti itu juga nggak? Iya betul, mungkin di rumahnya Bu ini mungkin ya Bu ya, kurang adanya keharmonisan di rumah tangga. Mungkin bapak, suami istri atau bapak ibunya gitu. Bapak ibunya mungkin bercerai nyun sewu minta maaf itu. Sehingga ada yang seperti itu. Kemudian ikut banyak, banyak kerja. Iya betul. Sehingga dia sendiri tidak ada pergaulannya juga kurang. Iya betul lah. Pas. Kalau anak melihat orang tuanya kurang harmonis, selalu cekcok, otomatis anak itu dalam benak pikirannya dia berpikir, oh ternyata pernikahan itu membuat kita susah, membuat sedih. Otomatis pelampiasannya, oh aku tak sak gelemku dhewe. Nah, tidak bisa mengendalikan diri, kemudian berbuat seenaknya. Sehingga berakibat banyak nanti ke sekolah juga seperti itu, tidak bisa dikendalikan, semaunya sendiri. Dampaknya kemana-mana itu betul, karena pondasi dari karakter anak itu yang pertama ada di lingkungan keluarga, terutama ibu. Itu yang bisa ibu dan bapak bisa mempelopori yang pertama kali, karena dari buayan gitu Bu, dari kecil dari PAUD kita harus sudah mendidik anak secara baik, karena dalam agama kita Bu, kita mendidik sejak dari lahir sampai nanti dewasa, harus dididik dengan baik. Makanya tadi Ibu katakan bahwa ada anak yang diberikan pulpen dia malah bilangnya, oh hadiah kaya ngono Bu. Itu karena memang karakternya belum terbentuk. Betul. Mungkin di rumah dia punya masalah, sehingga dia seperti itu. Gitu Bu ya. Iya betul. Sekarang ini saya tadi sudah banyak ya tentang karakter anak. Mengapa masih banyak adalah ya, mungkin juga banyak juga sih di Indonesia ini, masih banyak orang tua itu yang belum berhasil membentuk karakter anaknya. Tadi sudah dicuplik sedikit ya Bu ya, bisa dijelaskan lebih detail lagi tentang kenapa orang tua itu banyak yang belum berhasil membentuk karakter anak ya. Ada beberapa faktor Bu, di antaranya satu, misalnya orang tua kadang cuek dengan anaknya sendiri. Mungkin dia bekerja Bu. Iya betul, bisa cuek karena kebutuhan ekonomi yang tidak terpenuhi di antaranya itu. Betul. Bu, mungkin yang kedua karena nyun sewu tidak memiliki pengetahuan tentang anak didik Bu. Mungkin menikah mungkin menikah pada usia dini Bu, itu hanya atau pendidikannya rendah mungkin kurang pembelajaran pada anak-anak. Kemudian ada lagi mungkin seseorang itu terbiasa dengan pergaulan yang salah.
lingkungan di mungkin Bu, lingkungan yang sangat nggih, berpengaruh ya. betul. Nggih. Dia berteman, kemudian kebetulan temannya itu tidak pernah memiliki pendidikan yang bagus atau mereka dari keluarga yang kurang bagus, tidak berpendidikan, otomatis anak-anak kita yang ikut ke sana ya ikut dalam kelompok ikut itu, arus itu nggih, tadi, nggih, ya. ikut arus itu Ya. sehingga menjadikan anak tidak memiliki karakter yang baik. Di antaranya Walaupun seperti orang itu. tua sudah mengingatkan, Nggih. tapi kalau anak itu pergaulannya di lingkungan yang salah, di lingkungan malam yang Iya. mungkin mereka Iya. enaknya sendiri Iya. ya jadinya pulang ya apa yang diingatkan oleh orang tadi ya juga tidak iya, sampai. tidak nggih. diperhatikan Nggih. karena lingkungan itu sangat berpengaruh. Ya, makanya yang baik itu cari lingkungan yang baik juga. nggih, cari teman yang baik yang bisa membawa mereka ke tempat orang-orang yang baik Iya. atau membawa mereka ke besok mengingatkan mereka ke akhirat yang Iya, baik ya, iya. ke dunia yang baik misalnya seperti itu. Iya. Makanya di sini itu kadang-kadang anak itu salah Salah pergaulan. pergaulan. Betul, Ya, nggih. nggih. Banyak ya sekarang salahnya pergaulan. Banyak anak-anak yang salah pergaulan, nggih. Jadi walaupun mereka itu sebenarnya dari lingkungan yang sudah kondusif Baik, di nggih. rumah, tapi ternyata di luar mereka banyak bermain di lingkungan yang tidak baik sehingga karakter itu juga tidak akan terbentuk dengan maksimal. Nggih, demikian. betul. Ada betul, lagi betul. Bu, saya minta ini Bu, coba kalau Ibu punya mungkin contoh ya Bu ya. Apakah ada contoh karakter Anda, contoh karakter anak yang sudah terbentuk itu seperti yang bagaimana kalau menurut Bu Nggih. Tati itu? Iya, menurut saya Bu, saya tadi sudah menerangkan bahwa komponen-komponen yang bisa mempengaruhi karakter siswa itu ada 3 tadi Bu ya. Moral knowing, kemudian ya, moral feeling, dan dan moral action. action, Ya. Salah satu contoh moral feeling Bu. Misalnya kita perasaan gitu. ya, kita di kantin sama-sama dengan anak. Makan Anak gitu. baru makan. Kalau dia memiliki moral feeling, Bu, itu mesti menawari pada gurunya. Monggo budar, Oh, gitu. gitu, nggih. Monggo budar, mesti seperti Tapi itu. kadang-kadang anak Iya. itu nggak punya uang loh Bu. Nggih. Kok aku malah nawari? Harusnya Bu Guru yang nawari mungkin gitu. Jadi mereka Tidak, maksud saya begini Bu, anak itu kan atau hanya basa-basi. hanya basa-basi kan itu dia- orang Jawa ya, Nggih, kadang basa-basi. seperti kita dulu waktu kecil, apa kita kalau makan tuh mesti malu sama Iya, gurunya, iya. mesti monggo budar, mesti seperti gitu. itulah. Sekarang mungkin banyak yang hilang Bu, moral-moral seperti itulah. Itu tadi yang ini Feeling, ya, moral feeling ya, moral perasaan, feeling, perang iya. iya, Ah, betul. seperti itu. nggih. Nggih, nggih. Berarti anak tetap menawari, ndak tega melihat gurunya atau pekewoh lah. iya. Itu ada perasaannya anak itu. Kalau Mesti- teman sama teman begitu gimana? ya bisa saja seperti Oh, itu. nggih. Itu bisa juga disebut moral action, bisa Bu. Moral feeling juga bisa. Kemudian ada lagi contoh yang moral knowing Bu. Saya pernah membaca sebuah buku Bu. Nggih, Itu moral knowing, nggih. nggih, pengetahuan. Itu ada seorang raja dan seorang ulama lah begitu. Lah raja itu pengen menyekolahkan anaknya di ulama itu Bu. Tapi sebelumnya Bukan dia sekolah agama begitu. Nggih, Bu? Oh. iya, maaf saya seorang muslim Iya, ya Bu iya, ya. sekolah Jadi agama menceritakan gitu ke begitu. ulama. Nggih. Lah, anak seorang raja itu mau disekolahkan ke ulama, tapi ulamanya balik bertanya kepada seorang raja. Raja, putra Anda Anda, ya. putra Bapak atau putra sang raja, nanti kalau sekolah di tempat kami harus ikut dengan peraturan kami yang saya buat. Kalau tidak mau, saya tidak bisa menerima putra Anda sebagai murid kami. Itu diantaranya seperti itu. Harus oh iya, patuh gitu ya, ya, Bu, betul ya? harus patuh lah. Suatu saat betul sekolah di tempatnya ulama, ada putra seorang raja itu datang terlambat Bu. Kemudian ulamanya berkata, walaupun Anda seorang raja, di sini saya perlakukan sama dalam iya. menuntut ilmu. Iya. Putra Harus seorang patuh raja pada aturan gitu, betul Pak, Bu, ya? datang belakangan harus duduk di belakang, tidak kok putra seorang raja terus melangkai duduk di depan, gitu, tidak nggih. bisa. Karena aturannya Iya, yang datang betul. terlambat harus di Iya belakang, betul. Lah gitu. itu pelajaran moral seperti itu kata seorang ulama belajarnya 3 kali lebih lama daripada yang lain. Iya. Kita mempelajari apa Bu moral karakter itu waktunya 3 kali lebih lama daripada kita belajar ilmu pengetahuan. Betul. nggih. Iya. Itu salah satu contoh dari moral knowing Bu. Nggih. Yang sederhana saja di negara kita Bu. Nggih, nggih. Tinggal 5 menit loh Bu. Nggih. Yang
di negara kita itu juga begitu. Mungkin budaya antri itu loh Bu. Sejak kecil sampai sekarang itu sudah apa diajarkan, tapi tetap aja budaya antri. Oh ya, ini waktunya tinggal 5 menit Bu Tati. Saya hanya akan sedikit minta ini di mana Ibu ini menanamkan sikap yang bisa membentuk karakter anak. Di mana bisa didisipkan gitu. Terima kasih Bu Nur. Ini kita sebagai seorang guru Bu, di mana saja kita bisa membentuk karakter siswa, sikap yang baik pada siswa atau karakter siswa. Misalnya di sekolah, kebetulan saya mengajar matematika, ada siswa yang tidak bisa mengerjakan, tidak bisa saya langsung marah enggak Bu, karena saya akan menanamkan moral yang bagus pada siswa. Anak dinasihati, diberitahu, anak belajar yang baik supaya besok lebih sukses lagi. Itu sudah penanaman karakter pada siswa. Kemudian kalau berseliringan berjalan bersamaan, berdampingan lah. Anak dibilangi, Mas, Mbak, kalau Bapak Ibu sudah tua, kemudian kamu berjalan, ya hendaknya kamu di belakangnya dulu. Jangan langsung langsung melangkai, atau paling tidak kalau mendahului saling menyapa. Bu minta maaf, saya mendahului Bu begitu. Jadi itu salah satu yang Ibu laksanakan, disisipkan di dalam apapun bisa, di apapun dimanapun, kapanpun bisa menyisipkan. Harus marah, nggak harus biar anak-anak tuh bisa mengambil. Karena ada anak yang sensitif mungkin ya Bu ya, dikatakan sedikit saja dia tuh sakit hati. Jangan sampai kita membuat anak seperti itu. Ini yang terakhir aja Bu, karena waktunya kita sudah tinggal sedikit aja lagi ya. Apa pesan Ibu Tati kepada pemirsa, pesan Ibu tentang tips-tips cara membentuk karakter anak? Tolong nanti disampaikan agar bisa ini ya dipakai oleh pemirsa mungkin untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Monggo. Terima kasih Bu Nur. Yang bisa saya lakukan itu hendaklah itu anak atau siswa itu melakukan norma-norma agama yang baik Bu. Itu agama apa saja. Asal mereka melakukan mentaati dengan baik, otomatis nanti pada segala hal itu akan dilakukan. Disiplin, jujur, kemudian berkarakter, kemudian berakhlak mulia, tanggung jawab, sopan. Itu kalau dia benar-benar melaksanakan norma-norma agama yang baik. Itu tidak hanya norma agama Islam saja, semua agama itu pasti ada norma-norma yang baik. Karena semua agama pasti mengajarkan yang baik-baik. Asal itu dilaksanakan. Sudah banyak sekali ya semua yang diungkapkan oleh Bu Tati. Kita ngobrol sudah 30 menit mungkin ini. Terima kasih Bu Tati atas waktunya yang sudah sedia untuk ngobrol bareng tentang cara mendidik anak, cara membentuk karakter anak. Mungkin ini sangat berguna ya bagi kita semua, baik saya sendiri dan juga para pemirsa sekalian. Nah, untuk itu saya akhiri sampai di sini podcast hari ini. Mungkin nanti kita akan bisa bertemu di podcast yang akan datang. Saya Nuryani sebagai host minta pamit dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.